Terima kasih untuk semua teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Senang sekali bisa menyambut saudara semuanya. Hari ini kita akan memulai Unhack dan kita akan bersama-sama acara ini seperti tadi yang sudah dijadwalkan oleh yang sudah dibacakan oleh Pinkan dan saya akan mulai. Oke, saya akan memberikan sedikit penjelasan terutama untuk teman-teman yang kemarin mungkin nggak sempat lihat videonya atau nggak sempat hadir. Jadi saya akan memberikan review sedikit tentang kenapa Yayasan Lembaga Sabda mengadakan Unhack. Apa itu Unhack? Ya, mungkin saudara pernah dengar kata hack, tapi Unhack tidak. Nah, apakah ada hubungannya? Oh, ada gitu ya. Nah, kemarin dulu Saudara Odi sudah menjelaskan kepada di dalam pertemuan sebelumnya tentang apa itu Unhack. Nah, untuk menjelaskan sebelum saya menjelaskan kepada Unhack, saya akan memberikan lebih dahulu definisi yang kami pakai untuk Unhack pertemuan kita. Unhack adalah ruang terbuka untuk kolaborasi bersama atas satu challenge. Jadi challenge-nya satu yang akan memayungi seluruh proyek dan kegiatan kita pada acara kolaborasi ini. Nah, Unhack itu juga menjadi tempat untuk orang dapat berkumpul bersama dan kita akan memakai proses bekerja dengan design thinking untuk bisa men-sharekan ide-ide dan membangun hasilnya dengan atmosfer persahabatan dan atmosfer yang baik, dan kita akan melihat juga bahwa Unhack akan juga menjadi tempat belajar human centered problem solving yang fun, bukan hanya serius dan tegang, tetapi yang fun. Jadi secara garis besar Unhack adalah tempat untuk kita berkolaborasi bersama untuk mencari solusi bagi masalah-masalah yang berhubungan dengan challenge kita, yaitu tentang wellness. Tetapi saudara pasti akan tanya apa hubungannya dengan Unhack ya. Jadi saya akan berikan sedikit beda. Kalau saudara belum pernah mengikuti hack sebelumnya, hack itu singkatan sebenarnya dari hackathon. Nah, hackathon itu biasanya serius, sedangkan Unhack ini akan seriously fun. Ya, serius tetapi fun ya. Nah, kemarin dulu Saudara Odi sudah memberikan perbedaan yang sangat jelas antara hack dan unhack. Jadi saya hanya tampilkan sekilas saja untuk mengingatkan kita kembali. Kalau unhack itu pesertanya lebih inklusif, jadi lebih terbuka, bukan hanya programmer atau orang IT saja, tapi semua. Sifatnya tidak ada kompetisi di dalam unhack, tapi kita akan berkolaborasi, tidak ada persaingan. Ya, secara struktur semua peserta di dalam Unhack itu ada di dalam kelompok-kelompok tetapi bekerja bersama-sama. Sedangkan kalau hack itu mereka berkumpul di dalam kelompok saja dan dari awal sampai selesai gitu ya. Sedangkan fokus dari Unhack itu hanya berfokus pada satu challenge ya. Mungkin ada banyak ide-ide nanti yang akan dikerjakan, tetapi challenge-nya cuma satu. Nah, sedangkan hasilnya kalau Unhack itu kita akan membuktikan konsep yang sudah diuji. Sedangkan kalau hack itu lebih ke MVP yang hasilnya belum tentu bisa dijalankan, tetapi yang jelas itu ada contoh produk yang bisa dilihat gitu ya. Tetapi kalau Unhack itu perlu pengujian dan kita ingin apa yang kita lakukan itu akan berguna dan bisa dipakai dan akan dipakai gitu ya. Secara sifat waktu Unhack itu lebih iterasi dan terus berlangsung, bukan hanya pada saat 1 minggu ini, bahkan nanti setelah selesai pun tetap akan dijalankan. Sedangkan secara dasar kalau hack itu lebih entrepreneur pitch gitu ya, tetapi kalau Unhack itu design thinking. Sifatnya lebih ke human centered problem atau pemecahan masalah yang berpusat pada sifat manusiawi kita gitu ya. Sedangkan motivasi ini untuk share, kalau Unhack itu kita akan bagikan untuk seluruh Indonesia, sedangkan kalau hack sering diwarnai dengan hadiah sehingga ada penjurian, ada kompetisi ya. Sedangkan pada akhir dari Unhack itu kita akan membuktikan sebuah konsep dan membuat prototipe yang simple yang bisa multi project ya. Sedangkan fokus untuk Unhack adalah pelayanan dan kita akan
menemukan hal-hal baru dan juga hal-hal yang fun untuk kita bisa aplikasikan di dalam pelayanan. Sedangkan fokus hack lebih ke komersial ya biasanya. Oke. Nah, apa manfaat Unhack? Untuk kegiatan Unhack yang kita akan selenggarakan ini, kita akan belajar berempati. Apa namanya? Belajar mengenal situasi spiritual digital wellness sebagai challenge-nya untuk Indonesia saat ini. Kemudian yang kedua, menemukan dan saling berbagi ide-ide baru dan proses belajar cara kerja yang kreatif dan inovatif. Dan manfaat selanjutnya berkolaborasi untuk membuat contoh-contoh prototipe sederhana dari ide-ide yang ada. Nah, sedangkan dasar dari Unhack tadi sudah saya sebutkan itu design thinking ya. Itu mengambil dari School of Design dari Stanford School, dan kita juga bekerja sama selain mengambil ide dari design thinking, kita juga berkolaborasi dengan yayasan yang lain seperti Indigitus, dan saat ini Indigitus seluruh dunia sedang juga mengadakan hack. Mereka tidak unhack tapi hack karena memang ada juri dan ada kompetisi gitu ya. Sedangkan kita tidak, dan mereka mungkin besok akan hadir juga dalam pertemuan kita. Oke, terima kasih banyak. Saya berharap kita akan nanti sambil jalan kita akan belajar lebih banyak tentang design thinking dan juga kolaborasi wellness. Gitu ya. Ini apa yang sudah kita kerjakan kemarin dulu, dan saya berharap apa yang saudara sudah tonton kemarin dulu juga bisa memberikan background yang cukup jelas untuk kita nanti bersama-sama mempelajari lebih dalam apa yang akan kita lakukan nanti, gitu ya. Semua apakah sudah menjadi peserta dari Unhack 2021? Jawabannya belum. Iya, dan kami ya kami masih membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum bergabung menjadi peserta Unhack 2021 untuk bergabung. Dan siapa saja sih yang bisa bergabung menjadi peserta Unhack 2021? Ya, jadi siapapun yang ingin ambil bagian dalam proyek Wellness Kristen, siapapun yang ingin terlibat ya sebagai anggota tubuh Kristus untuk mengusahakan atau membangkitkan kesadaran kesehatan ya, kebugaran rohani dalam tubuh Kristus pada masa pandemi ini maupun pada era digital saat ini. Dan acara untuk peserta yang bisa mendaftarkan adalah siapa saja, ini terbuka untuk umum, bisa hamba Tuhan, aktivis, gereja, pelajar, mahasiswa, programmer, pembuat konten, graphic designer, dan mereka yang bertalenta yang ingin berkolaborasi memberikan talentanya bagi pekerjaan Tuhan, khususnya untuk proyek wellness Kristen di Indonesia. Dan bagi peserta ya tidak bisa misalnya malam ini saya sudah ikutan pembukaan ya, lalu otomatis terdaftar sebagai peserta, tidak. Jadi silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mendaftarkan diri untuk masuk ke dalam form pendaftaran di bit.ly/unhack, atau nanti bisa juga masuk ke dalam situsnya ya, di dalam codeforgod.org/unhack. Di situ sudah ada klik untuk registrasi juga. Dan nanti peserta Unhack 2021 yang sudah resmi bergabung menjadi peserta Unhack 2021 akan bergabung dalam grup Telegram Unhack 2021. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, saya dorong malam hari ini yang belum bergabung, mungkin ada di sini yang gembala atau ada yang punya komunitas atau secara pribadi tergerak ingin terlibat dalam proyek Wellness Kristen, bagaimana membangkitkan kebugaran rohani bagi tubuh Kristus pada era pandemi maupun pada masa dalam era digital ini, silahkan ya untuk bergabung. Kami masih membukanya dan besok kita akan sama-sama kerja bareng dalam semangat kolaborasi ya, dalam suasana yang fun ya, tentunya untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan ya, melalui setiap proyek yang akan setiap ide-ide yang akan kita lontarkan maupun solusi-solusi yang nanti akan kita kerjakan bersama-sama. Oke, nah sebagai peserta Unhack 2021 ada hal-hal yang juga perlu diperhatikan ya, catatan-catatan penting yang perlu kita perhatikan. Setiap peserta Unhack 2021 perlu dan harus menjunjung tinggi semangat kolaborasi berlandaskan firman Tuhan. Jadi setiap peserta harus sehati sepikir ketika kita mengerjakan tahap kerja bareng, karena kerja bareng ini ada tahap-tahapan, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Yulia setelah ini, dan semuanya adalah untuk kepentingan wellness bagi tubuh Kristus dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan setiap peserta juga diharapkan bisa mengikuti kegiatan kolaborasi dan berkomitmen ya, berkomitmen untuk berkontribusi aktif sesuai dengan talenta atau bidangnya, atau sesuai dengan
panggilan yang Tuhan tanamkan untuk bisa mengikuti Unhack saat ini, dan masing-masing juga diharapkan bisa menjaga persekutuan dan relasi yang baik dengan peserta lainnya. Karena nanti kita nggak akan kerja sendiri-sendiri ya, kita akan kerja sama, kita akan bersama-sama, jadi semua harus menjaga persekutuan yang baik. Dan juga akan ada beberapa tahap dari kerja bareng ini, jadi diharapkan nanti para peserta bisa memberikan laporan yang jelas, progres yang jelas, nanti kita akan ada saling ada melaporkan, lalu akan ada feedback dari rekan-rekan yang lain untuk mempertajam. Kalau tadi Bu Yulia sudah menjelaskan bahwa kalau Unhack ini tujuannya bukan kompetisi, tetapi untuk kerjasama menghasilkan satu proyek bagi pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi kita harus memberikan laporan yang lengkap supaya nanti bisa saling memberikan masukan. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin ya dan mengalami kesulitan ketika mendaftarkan diri sebagai peserta, atau jika peserta ingin menanyakan hal-hal yang penting, silahkan nanti bisa menghubungi admin di 0881297900 atau di 082133133315. Dan berikut ini adalah jadwal yang nanti akan perlu diikuti oleh setiap peserta ya, rundown-nya. Jadi pada malam hari ini bersyukur, puji Tuhan, kita sudah membuka Unhack 2021 ini dalam pembukaan, dan nanti juga akan mendapatkan berbagai penjelasan seputar pelaksanaannya. Dan besok seharian ya, pukul 9 sampai pukul 4 rencananya kita akan melakukan kerja bareng ya dalam mini design thinking sprint. Jadi kita akan kerja bakti, gotong royong, kolaborasi untuk mengerjakan proyek wellness Kristen dengan 5 langkah design thinking. Lalu pada hari Senin ya sampai hari Jumat tanggal 18 sampai 22 Oktober kita juga masih akan tetap kerja bareng mengerjakan ide-ide, mengerjakan contoh-contoh prototipe ya bersama dengan teman-teman dan kelompok dengan menggunakan cara atau pola pikir sekali lagi design thinking. Jadi ini juga merupakan cara yang sangat kreatif ya, yang berpusatkan kepada pendekatan kepada pengguna, kepada orang ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pada tubuh Kristus saat ini. Dan nanti puncaknya akan kita lakukan penutupan tanggal 22 Oktober pukul 7 malam ya, waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama-sama melihat presentasi hasil kerja bersama, dan juga ada pengumuman lomba, vlog dan blog, dan juga kita melihat ya bagaimana situs The Well juga atau well.sabada.org sudah dilengkapi dengan berbagai bahan hasil dari kerja bersama kita sepanjang 1 minggu ini. Dan jadwal-jadwal selanjutnya ya, jadi kita bisa lihat berikutnya. Ada kerja bareng besok, lalu tanggal 19 Oktober kita akan mengikuti sama-sama, juga ada satu presentasi yang sangat menarik tentang bagaimana Christian Digital Quotient Training, hubungannya dengan kebugaran ya orang percaya, lalu juga akan ada penutupannya yaitu pada tanggal 22 Oktober. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kami undang dan saya undang untuk ikut bergabung sekarang juga yang belum terdaftar sebagai peserta Unhack ya, untuk ikutan bisa daftar sekarang juga dalam link yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa share sebanyak mungkin informasi ini kepada rekan-rekan yang lain, anak-anak muda dan siapapun yang ingin bekerja bersama untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk wellness Kristen di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung, dan bagi para peserta nanti selamat mengikuti, dan mari kita fun bareng untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya serahkan selanjutnya kepada Ibu Yulia yang akan berikan penjelasan mengenai apa aja nih yang akan kita kerjakan sepanjang untuk kerja bareng besok dan juga kolaborasi bersama ini. Silakan Bu Yulia. Saya akan ulang sedikit tentang design thinking karena ini akan menjadi dasar dari cara kerja kita besok selama Unhack gitu ya. Jadi kalau saudara melihat design thinking itu ada 5 step atau 5 langkah: berempati, kemudian mendefinisikan, mengidekan, dan juga membuat prototipe dan juga melakukan testing. Ini proses yang tidak linear, tapi ini akan berulang atau beriterasi. Nah, nanti saya akan juga tunjukkan. Nah, lebih jauh lagi nanti kita akan lakukan ini secara tahap per tahap, satu persatu besok pagi. Jadi kalau saudara ingin melihat penjelasan ini secara lengkap, kemarin dulu sudah ada, nanti admin akan men-sharekan link presentasi design thinking sebelumnya supaya saya tidak perlu mengulang seluruhnya ya. Dan ya, ini sudah pernah juga dipresentasikan oleh Saudara Odi, jadi ada 2 video yang saudara bisa tonton untuk mengerti lebih banyak tentang design thinking. Saya tidak akan lakukan semuanya, tapi hanya mereview saja bahwa design thinking ini tidak hanya
apa namanya, tidak hanya linier, maksudnya satu persatu langkah, tapi bisa beriterasi, jadi bolak-balik untuk mengetes. Tujuannya apa? Supaya apa yang kita buat itu sungguh akan berguna, bukan hanya sekedar kita buat terus hanya sedikit orang yang pakai dan bahkan tidak pernah dipakai gitu ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Evi tentang bagaimana cara kerjanya. Nah, yang paling penting saudara perlu lihat adalah challenge atau setiap hack atau hackathon selalu ada tantangan atau challenge. Nah, untuk unhack pun ada. Dan untuk unhack ini kita hanya punya satu challenge, yaitu proyek wellness. Ya, jadi bagaimana kita well secara spiritual dan juga secara digital. Nah, untuk proses kerjanya. Nah, ini besok ya, Bapak Ibu, saudara-saudara semua wajib hadir besok pagi. Ya, kita akan mulai jam 9 pagi. Saya akan jelaskan proses kerjanya sekarang supaya besok saudara semua langsung bisa kerja gitu ya. Maksudnya langsung bisa bergabung bersama-sama dan mulai menjalankan proses design thinking ini. Nah, saudara, langkah pertama nanti jam 9 kita akan mulai dan akan ada hanya sedikit atau sebentar saja introduksi. Lalu setelah itu kita akan lakukan 1 jam pertama adalah untuk 2 proses design thinking yang pertama. Nah, ini kita sebut sebagai mini design thinking. Kalau design thinking yang design sprint itu biasanya 1 hari 1 langkah. Jadi 1 hari untuk empati, 1 hari untuk mendefinisikan, 1 hari untuk mengidekan, 1 hari untuk prototype, 1 hari untuk testing. Tapi kita tidak akan melakukan persis seperti itu karena kita ingin lebih fun gitu ya, lebih bebas dan juga lebih pengalaman yang lebih banyak. Karena itu kita akan lakukan design thinking sprint ini hanya 1 hari untuk coba semua langkah hanya dalam 1 hari. Nah, kemudian minggu depan kita akan melanjutkan lagi dengan semua ide-ide yang akan kita kerjakan. Jadi besok ini kita akan melakukan jam pertama berempati dan mendefinisikan. Nah, kemudian jam yang kedua yaitu berarti jam 10 lebih gitu ya. Jam 10 lebih itu kita akan membuat ide-ide. Tetapi di dalam membuat ide ini kita akan bagi menjadi 2 karena ide ini nanti akan banyak karena setiap orang akan membawa ide, maka kita akan lakukan selama 2 jam. Dan untuk itu kita juga akan lakukan break makan siang di tempat masing-masing tentunya ya. Lalu kita akan lanjutkan lagi untuk kita bisa prototype dan juga untuk testing gitu ya. Jadi secara keseluruhan kita akan mulai dari jam 9 dan akan selesai jam 4 gitu ya. Nah, ini apa namanya? Satu langkah bersama yang akan kita sepakati. Sorry, ini soalnya yang membuat PPT ini 2 orang, jadi agak memusingkan karena ya, oke. Kita akan pakai yang ini ya. Jadi kira-kira 1 jam, 1,5 jam sebenarnya saya pikir mungkin nggak cukup. Kalau sampai nggak cukup adalah 2 jam melakukan ini. 1 jam melakukan ini, kalau nggak cukup kita akan lakukan 1,5 jam. Gitu ya. Nah, ketika berempati, kita akan mengumpulkan informasi. Seperti yang kita lihat kelemahan hackathon, itu kita datang langsung membawa ide, langsung dijalankan, dan langsung jadi. Tapi setelah jadi lupa bahwa ini perlu perlu dites apakah kebutuhan atau ide yang kita buat itu benar-benar berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan masalah yang ada gitu ya. Kalau enggak pasti enggak akan berguna. Karena itu saudara kita akan lakukan seluruh langkah ini secara berkesinambungan selama 1 hari gitu ya. Oke, saya akan mulai langkah dengan yang pertama. Langkah pertama adalah mengumpulkan informasi. Kenapa ini menjadi langkah pertama? Karena kita tidak akan mulai dengan ide, tapi kita akan mulai dulu dengan mencari tahu apa sih masalah yang ada di sekitar kita, apa sih kebutuhan yang ada di sekitar kita. Nanti kita akan membuat ide yang sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang ada di sekitar kita. Gitu ya.
Itu sebabnya beberapa peserta hack mungkin agak bingung, loh gimana nih saya punya ide, saya mau kasih ide kemana gitu. Enggak, kita enggak akan mulai dengan ide. Kita akan mulai dengan mengumpulkan informasi dulu. Nah, karena challenge kita adalah wellness, ya baik itu secara spiritual atau secara digital, maka kita akan mengumpulkan informasi dari beberapa sumber. Jadi kita ceritanya nih kita riset dulu di lapangan. Riset di lapangan. Apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan? Apa sih yang sebenarnya menjadi masalah di sekitar kita? Kalau kita menemukan masalahnya, kita akan cari solusinya bagaimana mengatasi masalah itu gitu ya. Nah, kita akan kumpulkan dari beberapa sumber. Pertama dari diri sendiri, ya. Kemudian yang kedua dari keluarga dekat, ketiga dari teman-teman dekat, keempat dari teman-teman gereja atau teman kerja, kemudian yang kelima dari literatur, jadi melakukan riset secara literatur, kemudian yang berikutnya keenam adalah dari sosial media. Apa yang kita kumpulkan? Informasi apa yang kita kumpulkan? Ini informasinya. Saudara tanya, bagaimana kabar, ini kalau ke diri sendiri dulu ya, bagaimana kabar saya selama pandemi ini? Atau apa kabar saya akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini itu ya paling tidak 5 bulan terakhir gitu ya, atau bahkan 1 tahun terakhir. Sejak pandemi boleh, atau setengah tahun yang lalu juga boleh. Kabar saudara gimana? Baik-baik enggak? Ini jujur ya untuk diri sendiri. Apakah saudara sedang dalam keadaan baik? Baik itu bukan berarti sehat jasmani saja gitu, tapi sehat spiritually, kemudian sehat secara psikologis gitu ya, secara kejiwaan. Nah, yang kedua, apakah pandemi mengubah hidup saya? Sejak pandemi datang ini, perubahan apa yang saudara alami dan apakah itu mengubah hidup saudara? Kalau mengubah hidup saudara, itu mengubah menjadi lebih baik atau menjadi lebih jelek? Nah, selain pandemi, ada kondisi yang lain yaitu era digital. Apakah era digital mengubah hidup saya? Karena era digital ini sebelum pandemi sebenarnya sudah mulai muncul ya. Kita sudah bicarakan tentang tsunami digital. Masalah-masalah yang datang sekarang karena digital. Apakah era digital mengubah hidup saya? Kemudian berikutnya, apakah hidup kerohanian saya terdampak karena pandemi atau karena era digital atau karena gadget? Kemudian berikutnya, apakah teman-teman saya juga mengalami hal yang saya rasakan ini? Kalau saya berkata, enggak, saya enggak terlalu terdampak, oh boleh. Tapi teman-teman saudara bagaimana? Apakah teman-teman yang lain terdampak atau tidak? Tapi saudara juga bisa tanya keluarga saudara. Jadi selain tanya diri sendiri, kemudian tanya keluarga dekat. Mungkin saudara kan bilang, saya sih nggak terpengaruh, tapi orang tua saya terpengaruh karena sejak pandemi bisnis orang tua saya hancur misalnya. Atau sejak pandemi orang tua saya di PHK. Nah, bisa saja. Atau saudara tanya kalau misalnya keluarga saya baik-baik itu, tetapi teman-teman dekat saya mengalami goncangan ketika pandemi. Loh, kenapa? Karena ada orang tuanya yang meninggal, gitu ya. Ada yang saudaranya meninggal karena COVID. Nah, apakah itu mengubah hidup mereka? Apakah mereka bisa move on? Apakah mereka apakah mereka bisa kembali lagi pulih sekarang gitu ya? Entah itu karena kehilangan pekerjaan, bisa kehilangan keluarga, kehilangan teman, bahkan ya teman baik saya juga kena COVID dan dia dipanggil Tuhan dan lain-lain. Apakah hal-hal itu mengubah hidup mereka, ya? Nah, kemudian tanyakan lebih lanjut, hal buruk apa yang membuat saya merasa tidak bugar atau sehat akhir-akhir ini? Ya, saudara bisa ya karena saya kehilangan teman baik saya kehilangan pekerjaan saya, atau karena saya sekarang jadi kecanduan gadget misalnya ya. Wah, sekarang hidup saya agak amburadul karena saya nggak bisa mengatur waktu saya, dan saya sekarang kehilangan karena orang tua saya kehilangan pekerjaan, saya sekarang tidak punya banyak support keuangan dari orang tua, saya harus mengusahakan sendiri dan lain-lain gitu ya. Dan apakah itu secara rohani saudara ikut terdampak? Misalnya, ya karena pandemi saya jadi marah dengan Tuhan karena kenapa Tuhan membiarkan pandemi ini ada gitu ya. Nah, hal-hal itu dibongkar gitu ya
untuk saudara tahu sebenarnya tuh di sekitar saya keadaan wellness-nya tuh bagaimana. Nah, kalau saudara bisa menanyakan itu baik ke saya sendiri, ke keluarga, ke teman-teman, teman gereja, teman kerja, dan lain-lain, maka saudara mulai bisa merasakan feel-nya. Wah, ternyata hal-hal yang di sekitar saya ini sangat terpengaruh gitu ya, dan mereka menjadi tidak well karena keadaan-keadaan ini. Nah, saudara bisa memberikan pertanyaan lebih lanjut. Apa yang bisa membuat mereka atau Anda menjadi lebih sehat? Kalau saudara sekarang merasa terdampak dengan pandemi atau terdampak dengan tsunami digital, apa yang bisa membantu saudara untuk saudara bisa lebih bugar, lebih sehat, dan lebih produktif? Saudara mungkin bisa berkata, iya nih sejak 6 bulan terakhir saya jadi kecanduan HP gitu. Saya benar-benar nggak bisa lepas HP dari tangan saya gitu. Nah, gimana caranya membantu saudara atau membantu teman atau membantu keluarga yang mengalami hal itu? Ya, jadi saudara mencoba mencari tahu masalah apa yang sekarang sedang terjadi di sekitar saudara. Tanyakan juga, bagaimana teman-teman Anda biasanya mengatasi masalah-masalah dalam hidup mereka, terutama saat ini. Apakah ada teman-teman saudara yang juga mengalami itu, lalu bisa pulih? Kalau bisa pulih, gimana caranya mengatasi? Atau bahkan ada teman yang nggak bisa move on, masih tuh sampai sekarang dia kecanduan HP nggak habis-habis tuh gitu ya. Bukan hanya dia, bahkan adiknya yang masih kecil pun ikut kecanduan gitu misalnya, nggak bisa lepas dari HP. Nah, bagaimana mereka mengatasi masalahnya? Mungkin ada yang sudah bisa lepas, tapi mungkin ada yang masih merasakan itu gitu ya. Atau teman-teman yang kehilangan orang tua karena COVID. Apakah mereka bisa move on? Apakah mereka sampai hari ini masih merenungi nasibnya dan masih tidak tahu apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana mereka mencari solusi bagi masalah mereka? Bagaimana mereka bisa keluar dari masalahnya? Coba tanyakan dan gali itu dari orang-orang di sekitar kita. Nah, selain dari orang-orang yang bisa saudara tanyai, saudara nanti bisa pakai telepon ya, bisa telepon, bisa lakukan apa saja yang saudara bisa lakukan untuk kontak mereka atau bahkan mengingat-ingat apa yang kemarin-kemarin dulu terjadi juga boleh. Selain itu, saudara juga bisa konsultasi dengan koran, artikel, buku, berita-berita di sosmed atau berita-berita di di media berita gitu ya. Berita-berita apa yang saudara dapatkan tentang keadaan sosial, psikis dan rohani saat ini. Misalnya kayak kemarin di Kompas ya, banyak sekali 4 hari berturut-turut ya membicarakan tentang kesehatan mental. Mereka mengatakan bahwa masyarakat perlu mendapatkan perawatan kesehatan mental karena sejak pandemi ada banyak sekali masalah yang terjadi. Nah, dari berita-berita itu juga kita bisa menggali masalah apa yang sedang terjadi tentang wellness atau tentang kesehatan atau kebugaran, baik rohani, baik digitally, atau bahkan baik physically gitu ya, secara fisik juga boleh. Kumpulkan semua masalah sebanyak mungkin. Nah, saudara akan diberikan waktu kira-kira 15 menit untuk pergi keluar dari Zoom. Jadi besok kita akan ketemu di Zoom ya. Setelah kita akan memberikan instruksi, lalu saudara akan keluar dari Zoom, lalu mencari informasi ini. Bisa kontak ke teman, bisa telepon, bisa apa, tapi tidak perlu panjang-panjang ya, karena saudara cuma punya waktu 15 menit gitu untuk lakukan itu. Nah, kabar mereka bagaimana, secara singkat saja, kemudian saudara catat. Nah, yang paling penting besok saudara lakukan adalah saudara punya alat tulis. Mungkin akan sangat baik kalau saudara punya kertas dan pen untuk saudara bisa catat sambil saudara telepon teman atau sambil saudara mencoba membaca beberapa artikel, browsing di internet juga tentang berita-berita dan segala macam. Lalu saudara catat, ya, saudara catat secara manual boleh. Lalu nanti saudara akan sharekan itu kepada grup. Nanti saudara akan kembali dan saudara akan sharekan itu di grup, gitu ya. Ya. Nah, jadi tahap kedua dari itu adalah saudara mencoba menarik benang merah isu-isu, masalah-masalah, kebutuhan apa yang muncul. Jadi itu bisa juga berupa cerita dari teman-teman, bisa alasan-alasan yang mereka berikan dari orang-orang yang saudara kenal,
dan kenapa mereka mengalami masalah dan kebutuhan itu, gitu ya. Jadi saudara bisa mulai menarik benang merahnya. Oh, teman-teman saya ini kebanyakan ada masalah keluarga gitu ya, karena masalah pandemi, entah masalah hubungan di dalam keluarga, dan karena mereka sering sekali di rumah, akhirnya lebih banyak bentrok atau lebih banyak berantem daripada tidak, karena sebelumnya tidak pernah ada di rumah, sekarang ada di rumah semua karena masa PPKM yang lalu, atau apakah ada masalah doktrinal. Jadi saya jadi marah sama Tuhan nih, kenapa orang tua saya dipanggil oleh Tuhan, saya masih butuh mereka, kenapa Tuhan panggil? Nggak bisa terima gitu ya, masalah-masalah itu. Atau bahkan sekarang saya nggak bisa ke gereja, saya kehidupan rohani saya jadi amburadul karena hanya online. Saya nggak merasakan saya bisa connect atau saya bisa konsentrasi kalau saya mendengarkan khotbah lewat online. Dan saudara jadi marah gitu ya karena saudara tidak mendapatkan kebutuhan rohani yang saudara inginkan. Atau apakah itu masalah komunikasi? Apakah itu masalah yang lain ya, masalah pertemanan, masalah finansial, kemudian masalah pendidikan, masalah apa saja. Saudara coba tarik benang merahnya gitu ya. Isu-isu masalah itu saudara bisa combine, kemudian saudara bisa melihat seluruh benang merahnya dan saudara bisa mengekspresikan itu menjadi satu statement masalah gitu ya, atau satu statement kebutuhan. Oh, ternyata setelah pandemi ini banyak teman-teman saya yang tidak lagi ke gereja, bahkan online pun juga tidak, sehingga mereka sama sekali tidak mendapatkan asupan rohani yang baik, misalnya gitu ya. Jadi saudara melihat itu menjadi isu atau menjadi masalah, atau pertemanan atau finansial atau yang lain gitu ya. Ya, nanti kalau saudara nggak jelas boleh tanya ya. Oke, berikutnya. Kalau saudara sudah menyimpulkan masalah kebutuhan apa yang saudara terima itu, lalu saudara nanti akan mulai mencoba mencari ide bagaimana menolong mereka. Bagaimana ide-ide yang bisa ide-ide yang bisa memberi kontribusi sehingga masalah-masalah yang ada di sekitar saudara itu, kan masalahnya bukan hanya mereka ya. Kemungkinan kalau teman saudara mendapat masalah, di tempat lain juga ada masalah-masalah itu gitu ya. Nah, ini contoh setelah mencari diskusi. Ya, setelah dari diskusi atau saudara mengumpulkan informasi. Oh, saudara melihat orang-orang Kristen harus dibekali dengan fondasi Alkitab supaya kuat saat menghadapi masalah. Atau saudara juga mengambil benang merahnya dari hasil saudara mengumpulkan informasi itu ya. Oh, banyak orang Kristen yang tidak mengetahui keadaan rohani. Karena waktu saya tanya, gimana keadaan apa kabar keadaan rohanimu, baik-baik saja. Mereka nggak bisa jawab gitu. Baik nggak ya? Oh, berarti mereka perlu nih mengetahui keadaan rohani mereka yang sebenarnya gitu ya. Atau saudara lihat orang-orang Kristen itu perlu dibantu untuk terus bertahan imannya ketika menjalani pemulihan dari COVID. Karena setelah mengalami COVID itu mereka nggak bisa move on gitu. Mereka selalu merasa ada alasan-alasan untuk mereka tidak bisa pulih secara full gitu ya. Nah, berarti saudara mulai melihat ya ini contoh ide. Jadi ini menjadi ide. Oh, berarti kita perlu nih untuk menolong mereka bagaimana mereka bisa bertahan. Kemudian saudara juga melihat misalnya ini contoh-contoh saja ya. Nasihat-nasihat atau pakar-pakar atau orang-orang lain itu penting untuk menguatkan orang-orang yang sedang dalam masalah misalnya. Nah, kalau iya, berarti kita perlu kumpulkan atau kita cari solusi untuk bagaimana mereka bisa mendengarkan nasihat-nasihat para pakar karena mereka kurang informasi sehingga mereka tidak bisa move on atau mereka jadi sulit untuk berkarya gitu ya. Atau hal lain yang saudara temukan adalah contoh ide lagu-lagu Kristen itu ternyata bisa memberi kekuatan kepada mereka orang-orang yang sedang mengalami masalah. Nah, atau juga kesaksian-kesaksian orang perlu kayaknya lebih banyak teman-teman saya itu ketika mendengarkan kesaksian dari orang-orang itu mereka bisa
terdorong dan mereka menjadi lebih kuat. Nah, kalau seperti itu, maka saudara mulai melihat kan, ini ide-ide yang bisa kita kumpulkan untuk mencari solusi. Nah, saudara jangan mulai dengan solusi, ada beda ya antara ide dan solusi. Yang saya berikan contoh ini adalah contoh ide. Oh, nasihat para pakar itu penting loh, orang Kristen supaya terbuka wawasannya, gini-gini ya. Itu merupakan ide. Nah, sekarang contoh solusi seperti apa? Nah, contoh solusinya seperti ini. Kalau orang Kristen perlu dibekali dengan fondasi Alkitab yang kuat, nah kita perlu nih ada bahan-bahan Bible study untuk menjaga kebugaran atau iman mereka supaya tetap kuat. Nah, solusinya apa? Membuat bahan-bahan Bible study untuk tema-tema wellness. Nah, itu solusi. Jadi beda ya antara kalau ide itu sesuatu yang membuat saudara itu berpikir untuk mencari solusi, tapi bukan solusi. Nah, misalnya ini, banyak orang Kristen nggak tahu keadaan kerohanian mereka. Oh, kalau gitu kita perlu nih membuat satu tes untuk mengecek apakah mereka well secara rohani atau tidak. Nah, misalnya orang Kristen perlu bertahan untuk mendapatkan dorongan-dorongan dan lain-lain. Oh, kita bisa bikin kartu Get Well Soon atau kita bisa lakukan. Nah, solusi bisa banyak. Ide mungkin satu, tapi solusi bukan hanya bikin kartu saja, bisa saja ini, bisa aja itu. Nah, nanti saudara akan mencari solusi lebih banyak. Kemudian ini, bagaimana orang-orang Kristen bisa dikuatkan melalui nasihat atau pakar orang lain. Oh, kita perlu nih bikin podcast wellness. Kita wawancara para pakar itu, bagaimana bisa mendorong mereka untuk bisa terus bertahan dan bisa keluar dari masalahnya. Yuk kita bikin podcast yuk. Nah, itu solusi, bukan ide lagi, tapi itu solusi. Kemudian menyediakan lagu-lagu rohani. Oh, solusinya kita bisa bikin playlist nih tentang lagu-lagu yang bertema penguatan sehingga mereka bisa dikuatkan. Atau testimoni-testimoni. Kalau saudara merasa bahwa orang-orang ini bisa dikuatkan dengan testimoni, berarti salah satu solusinya adalah membuat testimoni-testimoni orang-orang yang sudah keluar dari masalah yang kemarin dulu misalnya terperangkap dalam finansial, tapi sekarang dia bisa merangkak lagi dari bawah dan sekarang sudah mulai baik lagi. Nah, dari testimoni itu membuat orang yang sekarang ini masih masih terpuruk keadaan ekonominya, mungkin mereka mulai, oh kalau teman saya itu bisa, saya juga pasti bisa. Tuhan pasti menolong gitu ya. Nah, ini adalah contoh solusi. Jadi besok saudara bedakan ya, karena besok saudara akan diminta untuk mengumpulkan informasi, lalu menyimpulkan menjadi masalah, lalu mencari ide-ide pemecahan, ide-ide. Nah, saudara besok akan diminta untuk mengumpulkan ide sebanyak mungkin, lalu saudara juga akan bersama-sama mencari solusi dari ide-ide yang saudara dapatkan itu. Gitu ya. Nah, untuk prototype itu langkah yang keempat ya. Jadi nanti pada waktu saudara melakukan ide, mencari ide dan juga untuk memilih ide-ide mana yang akan dilakukan karena kemungkinan besar idenya akan banyak sekali dan karena banyak sekali maka tidak mungkin akan dilakukan semuanya. Maka besok juga akan ada waktu untuk memfilter. Kita semua akan ikut memfilter. Saudara akan ikut voting. Ide-ide mana yang akan kita lakukan? Karena dalam satu hari ini dan kita akan punya waktu 1 jam hanya 1 jam mungkin 1,5 jam untuk buat prototype, maka tidak mungkin semua ide itu dijalankan pada hari besok. Tapi ide-ide itu akan dikumpulkan untuk pemecahan hari Senin, hari Selasa, dan hari-hari berikutnya. Tapi untuk besok, itu untuk kita mencoba dulu. Ya, jadi mencoba dulu. Kalau itu saudara berhasil, maka Senin Selasa saudara akan bisa mencari ide-ide yang lain. Nah, sedangkan untuk besok, kita hanya akan mengumpulkan sedikit ide untuk dilakukan atau prioritas ide untuk dilakukan bersama-sama. Supaya saudara tahu bagaimana prosesnya. Nah, nanti hari Senin, Selasa, Rabu berikutnya kita akan bisa mencoba ide-ide yang lain, gitu ya. Nah, setelah ide-ide itu dipilih dan juga saudara sudah mulai menemukan solusi-solusinya atau ada
pilihan-pilihan solusi yang saudara bisa lakukan dengan ide-ide itu, maka saudara akan membuat prototipe. Nah, prototipe ini saudara jangan terlalu terlalu apa namanya terlalu takut gitu ya. Wah, prototipe nanti ini sulit, ini pasti lama ini. Enggak, karena ini hanya akan berupa sampel, hanya berupa contoh saja. Untuk nanti bisa dilakukan lagi hari Senin, Selasa, Rabu. Jadi ini hanya sampel saja ya. Kemudian juga tidak harus menjadi produk jadi. Tidak harus benar-benar sempurna jadi. Bisa saja itu hanya satu strukturnya saja yang saudara buat juga boleh, tidak menjadi masalah. Karena nanti Senin Selasa saudara bisa juga lakukan kelanjutannya gitu ya. Jadi ini bisa hanya apa namanya struktur dari produk yang saudara inginkan. Jadi tidak harus menjadi produk jadi. Kemudian juga kalau misalnya sampai itu sesuatu yang cukup rumit atau sesuatu yang proyek yang akan jadi proyek lumayan besar, saudara bisa juga menjadi hanya membuat proposalnya saja. Jadi prototipe itu bisa macam-macam ya, tidak harus produk jadi. Bisa berupa proposal. Saya ingin melakukan ini dan mungkin dalam jangka waktu 2-3 bulan ini akan bisa dilakukan gitu ya. Tidak apa-apa, nanti kita akan tawarkan kepada mereka yang mau untuk tetap membantu bahkan setelah masa unhack pun juga boleh. Lalu juga bisa bisa hanya menjadi satu template produk saja. Jadi hanya apa namanya satu template yang saudara bisa lakukan dengan cara-cara yang lain atau dengan bahan-bahan yang lain gitu ya. Saudara bisa lakukan. Jadi misalnya saudara bikin playlist gitu ya, saudara hanya membuat satu template aja untuk satu tema misalnya ya, saudara kemudian bisa pakai untuk tema yang lain dan lain-lain. Dan tidak harus sempurna ketika selesai prototipe ya, tidak harus. Kemudian juga prototipe ini bukan produk jadi berarti bisa diteruskan nanti, tidak harus sekarang, gitu ya. Oke, ini kira-kira panduan supaya saudara tidak stres nanti ketika sampai prototipe, wah ini susah, enggak ya. Enggak susah. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah testing. Tahap testing itu saudara bisa mulai karena di design thinking itu merupakan iterasi ya. Saudara bisa kembali ke teman-teman saudara bisa kembali ke literatur, saudara bisa kembali ke sosial media, saudara bisa bagikan di sosial media hasil yang saudara dapatkan itu, gitu ya. Saudara bisa sharekan untuk mendapat masukan, tidak di-share-kan bukan untuk menjadi barang jadi, tapi saudara, aku punya ide nih dan punya satu solusi produk yang mungkin bisa menolong ideku untuk menolong teman. Nah, saudara share-kan gimana menurut kamu? Apanya yang kurang? Apanya yang perlu ditambah? Apakah ada tema-tema lain yang bisa saya lakukan dan lain-lain. Jadi saudara bisa share ke teman, saudara bisa masukkan itu ke komunitas dan tanya ke grup teman-teman apakah bahan-bahan seperti ini menolong misalnya, apakah alat-alat seperti ini bisa dipakai atau misalnya kalau saudara bikin checklist atau tes tes kerohanian, tes kesehatan kerohanian, saudara bisa teskan itu di komunitas. Nanti mereka dapat masukan, oh pertanyaan yang 7 ini enggak terlalu relevan atau apa gitu ya. Saudara bisa dapat masukan dari situ. Kemudian dicoba untuk membuat produk jadinya. Jadi kalau itu merupakan satu proposal kecil, saudara bisa bisa mencoba untuk melihat bagaimana kalau itu nanti jadi produk jadi, gitu ya. Kemudian saudara juga bisa minta input dari sumber-sumber yang saudara inginkan, baik itu sumber pakar atau sumber literatur dan lain-lain. Saudara bisa bertanya kepada orang-orang yang punya expertise gitu ya. Kemudian saudara juga bisa dibuat dengan cara lain. Misalnya kalau saudara membuat wawancara misalnya, mungkin saudara sudah punya template untuk wawancara supaya nanti semua wawancara akan modelnya seperti itu. Nah, nanti di dalam testing saudara mungkin, oh kalau saya coba yang lain mungkin bisa nih. Saya akan tanyakan ke teman-teman kalau ini wawancaranya ini tidak dengan pakar tapi dengan orang biasa, kira-kira orang mau dengerin nggak ya? Gitu ya. Saudara bisa pakai cara yang lain gitu. Kemudian saudara uji coba di lapangan dimanapun saudara mau untuk mencoba itu boleh gitu ya. Nah, itu seluruh proses untuk besok ya, besok hari Sabtu.
Jadi saudara dari jam 9 sampai jam 4 kita akan lakukan 5 tahap ini. Dan seperti tadi sudah saya jelaskan masing-masing, untuk saudara bisa ngikutin itu dengan baik. Gitu ya. Oke. Nah, next step untuk unhack itu adalah tanggal 18 sampai 21. Jadi besok itu benar-benar hanya 1 hari dan kita akan mencoba seluruh langkah-langkah dari design thinking untuk sampai jadi. Nah, saya berharap kita akan punya waktu juga untuk share di grup tele. Gimana nih dalam 1 hari sudah menjalankan mini design thinking, terus gimana nih belajar apa dari situ, hal-hal menarik apa yang saudara dapatkan dan lain-lain ya. Nah, itu nanti kita akan ada waktu 1 hari Minggu atau malam atau ketika saudara ada waktu untuk saudara bisa saling berbagi di sana. Lalu Senin sampai hari Kamis, saudara kan mengerjakan proyek bersama-sama. Kan tadi saya katakan idenya mungkin banyak dari teman-teman. Nah, yang dibuat untuk hari Sabtu kan cuma beberapa ide. Nah, ide-ide yang lain tidak dibuang. Ide-ide yang lain akan kita kerjakan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi tidak harap-harap tidak ada ide yang dibuang, tapi kita akan semua coba bagaimana bisa menjalankan itu dan dari ide itu akan keluar solusi-solusi yang atau produk-produk yang bisa saudara buat gitu ya. Nah, tanggal 22 adalah penutup. Jadi di dalam penutup nanti kita akan presentasi. Jadi selama yang kita kerjakan hari Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu kan nanti hasilnya kan cukup banyak karena kita jumlahnya cukup banyak. Karena ada kira-kira 50 orang yang akan ikut bersama-sama dalam kolaborasi ini termasuk staf Sabda gitu ya. Nah, kita akan presentasikan hasilnya apa nih selama kita melakukan unhack 1 minggu ini, hasilnya apa, kita bisa bergembira, bersukacita, berbagi hasil yang kita dapatkan. Dan siapa yang akan diuntungkan? Masyarakat Kristen, karena apa? Hasil yang saudara dapatkan nanti akan disimpan di situs Well. Nah, nanti ketika disimpan di situs Well, kita akan promosikan situs itu dan semua masyarakat bisa menikmati hasil yang saudara lakukan. Mereka bisa misalnya dapat playlist, mereka bisa putar atau download podcast untuk dibagikan ke teman, mereka bisa bikin quote, kata-kata penyemangat atau kartu penyemangat untuk mereka bisa dibagikan di sosial media dan lain-lain. Hasilnya ini akan menjadi berkat bagi semua orang. Dan saudara-saudara yang tahu ada teman yang mungkin mengalami kesulitan atau sedang mengalami down secara rohani, saudara bisa bagikan artikel, saudara bisa bagikan bahan-bahan yang berguna untuk mereka, bahkan bagi mereka yang ingin melakukan PA tentang Well supaya mereka tuh semakin dekat dengan Tuhan, saudara juga bisa bagikan bahan-bahan PA bagi mereka. Jadi situs Well ini benar-benar akan menjadi sumber bahan untuk menolong orang-orang yang saat ini membutuhkan pertolongan pertama bagi kehidupan rohani mereka atau kehidupan digital mereka. Gitu ya. Jadi itu yang kita harapkan itu akan menjadi berkat bagi semua orang. Dan saudara, saya berharap ini akan menjadi kolaborasi yang yang hidup, bukan hanya mati setelah unhack lalu bubar gitu ya. Kapan-kapan saudara ingin menambah bahan bisa, kapan-kapan saudara ingin menambah podcast bisa, kapan-kapan lagi saudara ingin punya ide yang baru bisa juga gitu ya. Jadi ini akan benar-benar hidup dan saudara bisa memiliki situs ini untuk menjadi bagian dari pelayanan saudara, saudara bisa taruh di sana gitu ya. Oke. Nah, ini adalah kolaborasi tanggal 18 sampai 22 nanti. Jadi ide-ide nanti akan dikumpulkan di dalam satu idea board. Besok akan diperkenalkan ya. Nanti Saudara Hadi akan jelaskan dan besok akan kita perkenalkan lagi. Semua orang bisa melihat ide board itu. Jadi semua orang bisa lihat ide-ide apa di situ. Saudara bisa milih ide yang akan saudara lakukan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Saudara bisa berbagi. Saya nggak mau lakukan ini sendiri. Saya mau dengan tim. Saya punya tim sendiri. Saya mau ajak teman-teman gereja saya. Boleh, silahkan. Jadi apakah nanti masih akan ada pendaftaran? Boleh.
Jadi hari Senin kalau tiba-tiba saudara punya teman, saudara sharekan hari Minggu karena saudara ke gereja dan saudara senang sekali dengan apa yang saudara lakukan, saudara ajak teman, lalu hari Senin mereka ikut boleh gitu ya. Tidak ada kata penutupan, semua orang boleh ikut ambil bagian untuk bisa melakukan bersama-sama gitu ya. Oke, jadi nanti juga akan ada share dari saudara Audit tentang platform yang akan kita pakai supaya kerjasama kita dan kolaborasi kita berjalan dengan baik ya. Oke, selamat berkolaborasi. Senang sekali saya melihat grup ini. Semoga kita bukan hanya sekedar menjadi grup kerja, tapi juga menjadi grup keluarga, keluarga teman-teman seiman, saudara-saudara seiman di dalam Tuhan untuk kita bisa berbagi dan menolong problem yang sekarang terjadi di dalam masyarakat, yaitu kesehatan mental, supaya mereka boleh dipulihkan dan supaya mereka menjadi lebih baik. Bahkan mungkin kalau Tuhan inginkan, ini bisa menjadi situs penjangkauan bagi mereka-mereka mungkin dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka membutuhkan pertolongan, bisa dibawa ke sini untuk mendapatkan pertolongan pertama, gitu ya. Oke, selamat berkolaborasi. Saya excited sekali dengan apa yang akan kita lakukan bersama selama 1 minggu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk kesempatannya bisa berbagi. Kali ini saya akan membagikan 2 platform yang akan kita pakai sebagai platform kolaborasi besok. Salah satunya adalah Zoom dan juga Telegram. Nah, sebelum lanjut, saya akan share screen terlebih dahulu. Yang pertama Telegram dulu. Nah, ini saya cuma diberi waktu 5 menit, jadi semoga saya bisa sesingkat mungkin. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya kenapa kita harus menggunakan Telegram dalam kolaborasi kali ini, gitu. Nah, saya akan menjelaskan beberapa kelebihan di balik alasan mengapa kita menggunakan Telegram. Yang pertama, Telegram itu simple, sederhana dan mudah untuk digunakan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah tahu bagaimana menggunakannya walaupun belum pernah menggunakannya. Nah, secara tampilan dan navigasi, tidak ada perbedaan yang signifikan dengan platform-platform chat yang lain seperti WhatsApp misalnya. Jadi Bapak Ibu Saudara pasti tidak perlu belajar lagi untuk menggunakan fitur-fitur dasar Telegram. Lalu yang kedua, Telegram itu tersinkron. Telegram dapat diakses di beberapa perangkat bersamaan. Nah, perlu diketahui bahwa Telegram itu tersedia untuk platform Android, untuk iPhone atau iPad, untuk PC, Windows dan Linux, dan juga Mac OS, bahkan tersedia untuk web browser. Jadi kalau kita punya semua perangkat ini, kita hanya perlu 1 akun Telegram untuk mengakses Telegram di berbagai perangkat kita, dan itu bisa diakses secara bersamaan. Jadi kita bisa dengan mudah pindah-pindah device kalau perlu, dan itu tidak akan mengganggu multitasking kita. Nah, ini akan sangat menolong untuk kolaborasi kita nanti karena kita pasti akan sering pindah dari HP ke laptop dan sebagainya. Lalu yang ketiga, Telegram itu tangguh. Telegram tanpa batas ukuran untuk pesan dan media. Nah, jadi semua pesan teks kita itu disimpan dalam penyimpanan cloud Telegram, dan itu akan otomatis di backup setiap hari. Jadi kita tidak perlu khawatir pesan kita akan hilang, dan artinya kita juga bisa membagikan berkas dalam jenis apapun, karena Telegram tidak menetapkan batasan seperti itu ya. Kita bisa membagikan teks, audio, video, dokumen, gambar, dan sebagainya. Kita juga bisa membagikan berkas dengan atau tanpa kompresi. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin pernah share video atau gambar lewat WhatsApp misalnya, kualitasnya akan menurun karena WhatsApp akan secara otomatis mengkompres file yang kita kirimkan. Nah, dengan Telegram kita bisa milih. Kalau misal kita ingin mempertahankan kualitas, kita bisa mengirimkannya tanpa kompresi. Dan kita bisa mengirimkan file yang ukurannya maksimal 2 GB per filenya. Dan kita juga bisa membagikan file itu secara tak terbatas, karena penyimpanan cloud di Telegram itu tidak membatasi kapasitas untuk akun kita. Jadi itu sangat berguna nanti kalau misal kita sedang berkolaborasi, kita mau kirim-kirim file lebih gampang dengan Telegram. Lalu selanjutnya Telegram itu sosial. Telegram menampung hingga 200.000 anggota dalam grup. Tapi kelebihan grup Telegram bukan hanya dari kapasitasnya saja, tapi dari beberapa fitur yang ditawarkan yang akan sangat menolong kita untuk berkolaborasi. 2 di antaranya adalah grup voice chat dan juga grup video call. Jadi ini grup voice chat kurang lebih kita bisa menelpon dengan suara untuk semua anggota grup, berapapun jumlah anggota grup di dalamnya.
kita juga bisa melakukan video call dalam grup, dan fitur terbaiknya kita juga bisa screen sharing. Jadi kalau kita misal ada satu masalah yang kita lihat di HP kita atau di perangkat kita, kita bisa bagikan layar kita kepada teman-teman kita dalam grup supaya kita sama-sama bisa lihat seperti itu. Nah, ini anggap saja seperti presentasi gitu ya, seperti yang sedang saya lakukan sekarang, tapi lewat Telegram. Lalu selanjutnya Telegram itu terbuka. Telegram memiliki API dan kode sumber terbuka untuk semua. Artinya pengguna bisa memperkaya pengalaman menggunakan Telegram, mulai dari membuat stiker, sesederhana membuat stiker, sampai bisa membuat bot. Nah, bot ini adalah bisa dianggap seperti mini AI, satu program kecil gitu yang bisa mengerjakan berbagai tugas, tergantung bot itu didesain untuk apa. Sabda juga menggunakan platform ini untuk mendistribusikan bahan-bahan pelayanan lewat Sabda Bot. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sudah buka Telegram bisa coba untuk search @sabdabot lewat pencarian Telegram. Nah, nanti bisa mulai mengobrol dengan Sabda Bot untuk bisa tahu bot itu seperti apa. Lalu yang terakhir, tapi bukan yang terkecil, itu Telegram adalah ekspresif. Telegram dapat disesuaikan dengan ekspresi kita. Jadi mulai dari warna tema aplikasinya, lalu juga warna bubble chat-nya, dan juga warna latarnya, apapun tentang Telegram itu ada banyak opsi kustomisasi untuk menyesuaikan dengan ekspresi kita. Nah, ada banyak kelebihan lain sebenarnya. Kami juga sudah mendaftarkan 15 kelebihan platform Telegram dalam situs kami di codeforgat/unhack. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa cek di situ. Saya tidak akan menjelaskan lebih jauh. Lalu yang jelas kita juga akan menggunakan Zoom. Kita sudah menggunakan platform Zoom untuk pembukaan ini, dan pastinya besok kita juga akan berkolaborasi dengan platform Zoom. Lalu setiap malam nanti selama minggu unhack akan ada juga semacam office hour begitu. Kita juga akan menggunakan platform Zoom, itu dibuka pukul 19 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Yaitu sekali lagi office hour untuk unhack 2021 akan dibuka mulai pukul 19 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Nah, itu tadi Telegram dan Zoom, dua platform yang akan kita gunakan. Tapi sebenarnya ada platform lain yang kita gunakan juga, yaitu situs codeforgat.org/unhack. Nah, untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya Hadi. Jadi saya akan persilahkan kepada Hadi untuk langsung mulai presentasinya. Silakan Hadi. Ya, terima kasih Odi sudah menyampaikan materi terkait dengan platform Telegram dan Zoom. Saat ini saya akan meneruskan platform lainnya yang dipakai untuk menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama unhack ini berlangsung, mulai sebelum acara pre-hack-nya saat ini hingga waktu acaranya nanti. Nah, saya akan membagikan presentasinya. Bentar. Yang pertama adalah situs unhack sendiri. Situs unhack beralamat di codeforgat.org/unhack. Ini sudah saya sebutkan yang tadi bahwa situs ini menjadi pusat segala informasi kegiatan yang akan dilakukan untuk acara unhack ini. Ada beberapa hal yang ada di situs ini. Ini adalah tampilan dari codeforgat.org, situs di awalnya. Dari informasi home ini kita bisa mendapatkan hal-hal untuk kita bisa langsung menuju ke halaman unhack-nya, atau kita langsung bisa melakukan registrasinya. Dan di sini kita langsung bisa melihat tanggal yang akan dilaksanakan. Nah, ini situs utamanya, homepage, situs utama dari codeforgat.org. Nah, jika Bapak Ibu Saudara yang belum sempat untuk merekomendasikan situs ini ke teman-teman, ke rekan-rekan, ke mitra-mitra, silakan share alamat situs ini codeforgat.org/unhack. Di situ akan bisa langsung registrasi. Nah, di halaman homepage sendiri, di halaman kalau kita scroll, akan ada beberapa informasi lainnya, yaitu informasi terkait dengan video atau tayangan informasi tentang unhack ini. Ini adalah video recording yang awal kita mulai, yaitu terkait dengan apa itu unhack. Lalu ada informasi apa itu penyelenggaraan unhack itu seperti apa, yaitu yang di sini yang paling utama adalah informasi bahwa unhack ini adalah bersifat kolaborasi, ini adalah proyek wellness
dan ini menganut metode design thinking untuk menjalankan programnya. Lalu di halaman di scroll berikutnya itu ada kalender, jadi Bapak Ibu akan bisa mendapatkan informasi hal-hal yang akan dilaksanakan selama bulan Oktober. Bapak Ibu Saudara hanya tinggal klik, nanti bisa zoom in zoom out untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut atau lebih detail kalau dengan halaman biasa tidak bisa terlihat. Lalu di bawahnya ada informasi yang lebih rinci lagi bahwa proyek ini secara spesifik akan dilakukan ANHEC mulai dari tanggal 15 sampai 22 Oktober. Nah, lalu akan ada event-event yang akan diselenggarakan. Nah, di sini di halaman home ada acara ini di pembukaan ANHEC 2021 karena ini belum ada recording di YouTube, maka standarnya masih default seperti ini. Tapi jika kita sudah nah, ini adalah halaman lomba. Jadi terkait dengan acara ANHEC ini, salah satu kegiatan untuk rangkaian kegiatannya adalah mengadakan lomba. Ini lombanya ada vlog atau blog. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa mengaksesnya di lomba.sabda.org. Lalu ini halaman event di scroll di bawah. Ini ada beberapa event. Nah, kalau kita klik salah satu, nanti salah satunya akan menampilkan detailnya. Nah, ini adalah rekaman yang sebelumnya kita tayangkan, yaitu Design Thinking Collaborative Wellness. Itu adalah event yang kemarin kita tayangkan. Jika Bapak Ibu semuanya belum sempat atau pengen mereview kembali hal-hal yang sudah dilaksanakan acara-acaranya, silakan mengakses halaman event ini gitu. Lalu halaman FAQ kita bisa melihat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Apa itu ANHEC, apa tujuan dan tantangan dalam acara ini, siapa penyelenggara, lalu apa bedanya ANHEC sama HEC. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di halaman frequently asked question di FAQ page. Lalu ini daftar peserta Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara masuk dalam daftar halaman peserta di situs Code4K. Jadi Bapak Ibu bisa mengenal langsung siapa saja yang bergabung dalam acara ini. Ini baru diupdate tadi sore. Jadi kalau ada nanti pendaftar yang akan masuk lagi, kita akan update lagi informasi terkait dengan peserta ini. Lalu ini adalah halaman galeri. Halaman galeri saat ini adalah berisi logo-logo atau ide-ide yang dulu sempat dibuat. Jadi yang saat ini adalah logo ANHEC yang sudah kita pakai, ternyata di balik layar ada beberapa kombinasi atau prototipe logo-logo. Jadi Bapak Ibu Saudara nanti kalau ingin melihat apa yang sudah dilakukan terkait dengan logo-logo bisa akses ini. Dan nanti di halaman galeri sebenarnya tidak akan hanya mengakses halaman logo saja, tetapi galeri-galeri yang lain nanti acara eventnya, ANHEC-nya, acara kolaborasinya nanti akan ada di dalam situs galeri ini gitu. Nah, ini yang sudah dijelaskan Odi tadi, yaitu platform atau tools. Jadi salah satunya adalah Telegram gitu. Nah, sekali lagi situs ANHEC adalah pusat informasinya. Jadi kalau ada sesuatu yang ingin Bapak Ibu Saudara cari, silahkan langsung menuju ke situs code4cat.org/ANHEC. Lalu berikutnya adalah yang sempat disebut Ibu Yulia terkait dengan website The Well. Kita ada dua situs yang menjadi tempat untuk kita memasukkan bahan-bahan atau menampung data sementara untuk proyek selama 1 minggu ini, yaitu situs The Well. Ini ada dua, yaitu yang pertama well1.sabda.org. Tampilannya sederhana seperti ini. Lalu ada well2.sabda.org. Tampilannya seperti ini. Jadi hal-hal yang sudah dikerjakan Bapak Ibu selama 1 minggu ini, perkembangannya akan diupdate di situs ini. Lalu berikutnya yang sudah disebutkan tadi juga adalah Idea Board. Idea Board adalah satu tools untuk memanage atau mengelola ide-ide dari Bapak Ibu Saudara sehingga kita bisa melihat ide-ide apa saja yang muncul, prioritas-prioritas apa aja yang harus dikerjakan, dan mungkin bisa juga mengassign siapa yang akan mengerjakannya nanti. Nah, ini tampilan sederhananya Idea Board.
Ini kalau Bapak Ibu lihat sebenarnya kayak sticky notes, kertas-kertas itu yang ditempel. Ini contohnya ya papan whiteboard biasa, lalu kita tempel sticky notes-nya sesuai dengan tugas-tugasnya atau sesuai dengan ide-idenya. Nah, ini grup 1 ada grup 2, grup 3 dan grup 4 ada sampai grup 8. Ini sebenarnya seperti kelompok-kelompok aja sih. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ide di kelompok 1, ide di kelompok 2, ide kelompok 3. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara bisa menambahkan sendiri sticky note atau ide-ide yang ada gitu. Nah, nanti bisa ada fungsi vote juga itu yang plus 13, contohnya ada plus 1 itu bisa menambahkan prioritas. Misalkan ada sekitar 20 ide atau 10 ide, lalu mana yang mau dikerjakan, nanti tinggal vote dari tiap tim atau anggota tim, lalu yang paling tinggi vote-nya itu adalah yang paling yang akan dikerjakan. Nah, ini nanti kami akan bagikan URL-nya untuk Bapak Ibu menulis atau menambahkan ide-idenya ini. Bapak Ibu Saudara tidak perlu melakukan registrasi, jadi kita hanya memberikan linknya dan Bapak Ibu hanya menuliskannya. Jadi tidak terlalu sulit untuk orang awam. Besok juga kami akan sertakan contoh idea board, sehingga sebelum memulai ke contoh yang real, nanti Bapak Ibu bisa coba-coba dulu di tes idea boards-nya. Nah, seperti ini. Nah, tools-tools lain adalah tadi Odi sudah sebutkan, ada Zoom, ada Telegram. Nah, kebutuhan-kebutuhan lain kalau nanti diperlukan bisa juga dengan Google Docs, itu pasti Bapak Ibu Saudara sudah familiar dengan hal ini. Jadi kami pikir tidak akan banyak kesulitan. Lalu Google Drive, kalau nanti Bapak Ibu akan mengupload data atau memasukkan data dan mungkin lumayan besar untuk data-data misalkan file atau file teks atau file MP3, file video, nanti Bapak Ibu akan memasukkan saja di Google Drive yang sudah kami siapkan. Jadi tidak menggunakan drive yang punya milik Bapak Ibu, tapi kita sudah sediakan. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Nanti informasi selanjutnya terkait dengan harus ditaruh di mana, lokasinya mana, kami akan sampaikan melalui Telegram bot, grup Telegram, sorry. Ya, terima kasih.